Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Marta, stambuk C201-18207. Nah, pada kali ini kelompok kami akan membahas mengenai kependudukan, ketenagakerjaan, kesempatan kerja, pengangguran, dan perburuan. Penduduk itu sendiri adalah orang yang bertempat tinggal di daerah tersebut atau berdomisili di daerah tersebut yang turun-temurun, lahir secara turun-temurun dan juga besar di daerah tersebut. Dan penduduk terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok usia kerja dan kelompok bukan usia kerja. Penduduk suatu negara dapat didefinisikan menjadi dua, yaitu orang yang bertempat tinggal di daerah tersebut dan orang yang secara hukum berhak untuk bertempat tinggal di daerah tersebut. Yang kedua adalah dinamika kependudukan, yaitu perubahan penduduk. Yang perubahan tersebut selalu terjadi pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan juga perubahan keluarga sejahtera, yang disebut juga dengan perkembangan kependudukan. Yang diperlukan oleh dinamika kependudukan yaitu ada dua. Yang pertama indikator. Nah, indikator ini yaitu diperlukan untuk mengetahui perubahan penduduk yang terjadi dalam suatu negara. Yang kedua adalah parameter, yaitu ukuran yang digunakan untuk penilaian kuantitatif. Faktor-faktor demografik yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk. Yang pertama adalah angka kelahiran. Fertilasi dalam pengertian demografik yaitu kemampuan perempuan yang secara real melahirkan yang diwujudkan dalam jumlah bayi yang dilahirkan. Fertilasi yang sering digunakan adalah angka kelahiran kasar, angka kelahiran umum, dan juga angka kelahiran khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina Salsabila, standbook C201-18205. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya, yaitu faktor-faktor demografi yang mempengaruhi laju pertumbuhan. Nah, di sini ada faktor kelahiran, di mana kebanyakan orang beranggapan bahwa banyak anak banyak rezeki. Yang kedua, sifat alami manusia yang ingin melanjutkan keturunan. Yang ketiga, adanya anggapan bahwa anak laki-laki lebih tinggi nilainya daripada anak perempuan. Yang terakhir, adanya penilaian yang tinggi terhadap anak. Kemudian, ada faktor penghambat kelahiran. Nah, dalam faktor ini, adanya program keluarga berencana. Yang kedua, kemajuan di bidang iptek dan obat-obatan. Dan yang terakhir, adanya perasaan malu bila memiliki banyak anak. Nah, kemudian ada angka kematian atau mortalitas. Di dalam angka kematian ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu angka kematian kasar, angka kematian khusus, dan angka kematian bayi. Ada juga faktor-faktor dari angka kematian ini. Faktor pertama yaitu faktor kematian. Di dalam faktor kematian ini contohnya terjadi atau adanya banjir, tsunami, gempa bumi, dan sebagainya. Kemudian faktor kedua yaitu faktor penghambat kematian. Contohnya di sini adalah negara dalam keadaan aman dan tidak terjadi peperangan. Nah, setelah angka kematian ada migrasi. Migrasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi angka pertumbuhan penduduk migrasi. Nah, migrasi juga adalah perpindahan penduduk atau orang yang dikatakan telah melakukan perpindahan tempat. Ada juga jenis-jenis migrasi. Yang pertama, transmigrasi. Yang kedua, urbanisasi. Yang ketiga, emigrasi. Yang keempat, imigrasi. Dan yang kelima, reimigrasi. Selanjutnya ada ketenaga kerjaan. Nah, di dalam ketenaga kerjaan ini ada angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja maupun belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Nah, menurut ketentuan pemerintahan Indonesia, penduduk yang sudah memasuki usia kerja adalah yang berusia minimal 15 tahun sampai 65 tahun. Akan tetapi, tidak semua penduduk yang memasuki usia kerja termasuk angkatan kerja. Sebab, penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi tidak termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Misalnya, ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yang kedua, tenaga kerja. Nah, hampir sama dengan angkatan kerja,
Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, yaitu usia 15 tahun hingga 65 tahun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Tenaga kerja secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tenaga kerja secara jasmani dan tenaga kerja secara rohani. Tenaga kerja memegang peranan yang sangat penting dalam roda perekonomian, karena tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi. Tenaga kerja juga merupakan sumber daya alam, dan tenaga kerja juga merupakan kewirausahaan. Baiklah, selanjutnya ada kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah kesempatan yang tersedia bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi yang menjadi sumber pendapatannya dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika angkatan kerja lebih besar dari jumlah kesempatan kerja yang tersedia, maka akan terjadi pengangguran. Kesempatan kerja dibedakan menjadi dua golongan, yaitu kesempatan kerja permanen, yang artinya kesempatan ini memungkinkan orang bekerja secara terus-menerus sampai ia pensiun. Yang kedua, kesempatan kerja temporer. Nah, yang kesempatan ini artinya hanya memungkinkan orang bekerja dalam waktu relatif singkat, kemudian menganggur untuk menunggu kesempatan kerja baru. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah keseluruhan aktivitas yang mempertemukan penawaran tenaga kerja atau pencari kerja dengan permintaan tenaga kerja atau lowongan kerja. Sebelum seseorang memutuskan untuk menerima atau tidak menerima suatu lowongan kerja, seseorang tersebut seringkali berusaha memperoleh informasi benar-benar perlu. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Yang pertama itu pengangguran dan pendidikan rendah. Yang kedua, minimnya perlindungan hukum dan rendahnya upah. Yang ketiga, penurunan pekerja di sektor formal seperti mendorong investasi. Yang kedua, memperbaiki daya saing. Yang ketiga, meningkatkan fleksibilitas tenaga kerja. Dan yang keempat, peningkatan keahlian pekerja. Selanjutnya yaitu kesempatan kerja. Kesempatan kerja secara umum diartikan sebagai suatu keadaan yang mencerminkan jumlah total angkatan kerja yang dapat diserap atau ikut sertakan aktif dalam kegiatan perekonomian. Kesempatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja atau disebut pula pekerja. Bekerja yang dimaksud di sini adalah paling sedikit 1 jam secara terus-menerus selama seminggu yang lalu. Kesempatan kerja dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu kesempatan kerja permanen, yaitu kesempatan kerja yang memungkinkan orang bekerja secara terus-menerus sampai mereka pensiun atau tidak mampu lagi untuk bekerja. Misalnya adalah orang yang bekerja pada instansi pemerintah atau swasta yang memiliki jaminan sosial hingga hari tua dan tidak bekerja di tempat lain. Selanjutnya yaitu pengangguran. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja 15-64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang tidak sedang mencari kerja contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa sekolah SMP, SMA, mahasiswa perguruan tinggi dan lain sebagainya. Karena sesuatu yang hal tidak belum membutuhkan pekerjaan. Pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya dikelompokkan menjadi 7 macam, yaitu pengangguran friksional atau frictional unemployment. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi, dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran. Pekerja tidak mampu memenuhi persyaratan yang tidak ditentukan pembuka lapangan kerja. Yang kedua yaitu pengangguran konjungtural atau seasonal unemployment. Pengangguran konjungtural adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perusahaan naik turunnya kehidupan perekonomian atau siklus ekonomi. Yaitu pengangguran struktural atau structural unemployment.
Pengangguran struktural adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka waktu yang panjang. Pengangguran struktural bisa diakibatkan oleh beberapa kemungkinan seperti akibat permintaan yang berkurang, akibat kemajuan dan penggunaan teknologi, akibat kebijakan pemerintah. Yang keempat yaitu pengangguran musiman atau seasonal unemployment. Pengangguran musiman adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi dalam jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus menganggur. Contohnya seperti petani yang menanti musim tani, pedagang durian yang menanti musim durian. Yang kelima yaitu pengangguran siklikal. Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas balik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. Penyebab pengangguran. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia dikenal dengan istilah pengangguran terselubung, di mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit dilakukan oleh lebih banyak orang. 8. Perburuan. Buruh adalah setiap orang yang bekerja pada usaha perorangan dan diberikan imbalan secara harian maupun borongan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pada dasarnya buruh, pekerja, tenaga kerja maupun karyawan adalah sama. Perselisihan perburuan dari pihak majikan. Pihak majikan menolak buruh-buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat perselisihan perburuan. Dilakukan dengan maksud untuk menekan atau membantu majikan lainnya menekan supaya buruh menerima hubungan kerja, syarat-syarat kerja, dan atau keadaan perburuan. Dari pihak buruh. Pihak buruh secara kolektif menghentikan atau memperlambat jalannya pekerjaan sebagai akibat perselisihan perburuan dilakukan dengan maksud untuk menekan atau membantu golongan buruh lain menekan supaya majikan menerima hubungan kerja, syarat-syarat kerja, dan atau keadaan perburuan. 9. Undang-undang mengenai perburuan. Undang-undang yang mengatur buruh dan hubungan buruh di negeri ini merupakan dasar untuk hubungan antara perusahaan dan serikat buruh. Dua jenis yang nyata di perundang-undangan yang mempengaruhi buruh dan majikan telah diberlakukan. Yang pertama mengenai jam kerja, peraturan keselamatan dan kesehatan. Kelompok undang-undang ini disebut sebagai perundang-undangan kerja. Yang kedua, mengenai hak-hak dan tanggung jawab dari serikat buruh dan majikan. Ini akan disebut sebagai undang-undang buruh.